Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Indra Al-Fatih. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini ada di bab 2 mata pelajaran PKN di semester 1. Setelah kemarin kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, di materi kali ini di bab 2-nya kita akan bahas tentang makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita simak sama-sama videonya. Setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar ini berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Berkaitan dengan konstitusi, negara kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas mengenai makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yang arti katanya yaitu constitution, yang berarti undang-undang dasar, yaitu keseluruhan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bahasa Belanda, konstitusi berasal dari kata constitute. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan istilah konstitusi sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, atau berarti juga undang-undang dasar suatu negara. Pengertian konstitusi dalam praktik kenegaraan memiliki dua arti, yaitu satu, konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja, padahal masih ada konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakap dalam undang-undang dasar. Contohnya aturan adat istiadat dan sebagainya. 2. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi, konstitusi dapat kita artikan sebagai sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan. Sejarah Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari. Namun setelah Jepang berhasil memukul mundur Belanda, Jepang justru menjajah Indonesia. Perumusan rancangan hukum dasar negara Indonesia dilakukan pada sidang kedua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut dengan BPUPKI, yang disebut Dokuritsu Jumbi Chasokai. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 17 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 atau Panitia Kecil menyampaikan piagam Jakarta kepada sidang BPUPKI. Pada tanggal 11 Juli 1945,
dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anggotanya berjumlah 19 orang dan diketahui oleh Insinyur Soekarno. Untuk memperlancar penyelesaian tugasnya, Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil yang kedua. Anggotanya terdiri atas 7 orang, yaitu Mr. Dr. Supomo sebagai ketuanya. Panitia ini bertugas merancang undang-undang dengan memperhatikan segala pendapat yang dikemukakan oleh para anggota. Proses pembuatan batang tubuh hanya dilakukan dalam 1 hari, yaitu pada tanggal 12 Juli 1945. Pada tanggal 13 Juli 1945, hasil rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar telah diserahkan kepada rapat pleno Panitia Hukum Dasar. Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI membahas rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada 16 Juli 1945, BPUPKI menerima rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Doko Risu Jumbi Dinkai atau PPKI mengesahkan rancangan hukum dasar hasil sidang BPUPKI kedua menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itulah sedikit sejarah mengenai perancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengertian konstitusi. Sekian dulu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.